Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahu a'adzim. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, di subuh yang ke-12 ini, kita ambil tema kajian kita, memberikan santunan kepada anak yatim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, di dalam surah Al-Ma'un ada beberapa penegasan yang Allah sampaikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'ruf. Shadaqallahu azim. Dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penegasan kepada kita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa yang dikatakan sebagai pendusta agama? Orang yang tidak percaya kepada agama. Sementara agama, khususnya dinul Islam, adalah agama yang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surah Ali Imran Allah katakan, bukti Islam adalah agama yang Allah akui. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, yakni dinul Islam, fala yuqbalu minhu, niscaya dia tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat orang-orang yang mencari agama selain agama Allah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi kembali ke surah Al-Ma'un tadi dikatakan, tahukah kalian siapa yang dikatakan sebagai pendusta agama? Pendusta agama adalah orang yang tidak percaya kepada agama. Siapa dia? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yakni mereka adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Makanya di momen Ramadan yang mulia ini, yuk sama-sama kita perhatikan para anak-anak yatim kita. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayah kandungnya. Anak yang kehilangan ayah kandungnya. Kalau anak yang kehilangan ibu kandungnya itu namanya piatu, yang diberikan santunan dalam Islam, yakni kategori anak yatim. Makanya Rasulullah SAW sangat cinta kepada anak yatim. Bahkan kata Rasul, hakadha, seperti ini nanti bersama dengan saya di alam syurga. Seperti ini, Rasul menggabungkan dua jarinya. Artinya apa? Tidak ada batasan dengan Rasulullah SAW nanti ketika mereka bertemu di alam syurga. Siapa dia?
yakni kelompok umat manusia yang cinta kepada anak yatim. Kita ketahui Rasulullah SAW adalah yatim yang sempurna. Karena kategori yatim itu ada yatim yang sempurna, ada yatim dadakan kalau bahasa kitanya. Yatim yang sempurna itu salah satunya adalah Rasulullah. Buktinya apa dia? Ketika Rasulullah SAW 2 bulan dalam kandungan ibunya Aminah, ayahnya Abdullah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tertuang dalam kitab Al-Barzanji yang sering kita dengarkan ketika ada acara walimatul urus, ketika ada acara akad nikah, termasuk diantaranya akikah, khitanan dan segala macamnya. Apa kata Al-Barzanji? Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad itada bi ahwali bani adi min at-ta'ifatin najjariyah وَمَكَثَ فِيهِمْ شَهْرًا سَقِيمًا يُعَانُونَ سُقْمًا وَشَقْوًا Dalam syair ini dikatakan tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, diwafatkan di Madinatul Munawwarah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke atas dunia, Rasul telah keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah melihat yang namanya wajah sang ayah. Makanya ketika Rasulullah terlahir ke atas dunia, lalu setelah itu Aminah memberikan Rasulullah kepada ibu susunya yang bernama Halimatus Sya'diyah. Ada riwayat menceritakan selama 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Lalu setelah itu kembali dia, setelah disusukan oleh Halimatus Sya'diyah, lalu dikembalikan kepada Rasulullah, kepada ibunda beliau yang bernama Aminah. Lalu ketika dikembalikan kepada ibunya yang bernama Aminah, di sanalah Rasulullah bertanya kepada ibunya. Apa pertanyaannya? Wahai ibuku, di mana ayahku? Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat, ketika seorang anak yatim bertanya kepada ibunya tentang kondisi ayahnya, sementara ayahnya telah meninggal dunia. Di mana ayahku? Sementara saya lihat tetangga saya lengkap ayah dengan ibunya. Lalu Aminah menjawab, ya Muhammad, ayahmu ketika dulu masih 2 bulan engkau dalam kandunganku, ayahmu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita jenguk beliau, kita berziarah ke makam beliau di Madinatul Munawwarah. Maka berangkatlah mereka berdua. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kemudian ketika kembali dari Madinatul Munawwarah, kemudian ingin balik lagi ke kota Makkah, tiba-tiba Aminah merasakan sakit. Kemudian gara-gara sakitnya pun dia meninggal dunia. Subhanallah, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil telah kehilangan ayah, bahkan telah kehilangan ibu, dipelihara oleh kakeknya usia 8 tahun pun kakeknya meninggal dunia. Kemudian dipelihara oleh pamannya, tiba waktunya rupanya pamannya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin dan muslimat, pernah Rasulullah SAW terhenti langkahnya waktu dia melaksanakan kegiatan sholat Id. Tiba-tiba di sudut kota Madinah, Rasul menjumpai seorang anak yang dalam keadaan menangis. Lalu Rasul mendekatinya, lalu bertanya, kenapa engkau menangis wahai anakku? Lalu beliau menjawab, saya menangis karena saya kepingin bertemu dengan ayah saya. Di mana ayahmu? Ayahku telah meninggal dunia. Akibat apa dia meninggal dunia? Waktu itu dengar sejarahnya, dia meninggal dunia akibat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah.
Lalu apa kata Rasulullah? Wahai anakku, bersediakah engkau saya angkat sebagai anakku? Bersediakah engkau jadikan Fatimah sebagai saudaramu? Bersediakah engkau jadikan Hasan dan Husain juga sebagai saudaramu? Lalu beliau mengatakan, bersedia ya Rasulullah. Rupanya yang menanyakan itu adalah Rasulullah SAW. Makanya momen situasi yang baik ini, saya kembali mengajak kepada kita semua, khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan tausiah ini. Yuk sama-sama kita peduli kepada anak yatim. Jangan sempat nanti ketika lebaran tiba, tiba-tiba anak yatim ada yang dalam keadaan kelaparan. Lebaran tiba, ada anak yatim dalam keadaan kesengsaraan, mereka tidak makan. Akibat apa? Akibat kita tidak peduli kepada mereka. Dengan harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki yang berkah untuk kita semua, sehingga dengan rezeki itu mampu kita membantu orang lain, baik dia membantu anak yatim, termasuk fakir miskin, termasuk orang-orang yang berada di sekeliling kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita memberikan dan dapat memberikan bantuan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.